Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jumpa lagi dengan saya Muzaki, guru di SMP Merdi Putra, guru pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang pelajaran kelas 9 di semester genap, yakni tentang kurban dan akikah. Anak-anak, banyak sekali orang yang keliru dan tidak bisa membedakan apa sih kurban itu, apa sih akikah itu. Jadi kurban itu berasal dari kata-kata akar kata qorobah, yang artinya dekat. Maksudnya adalah menyembelih hewan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Ya. Di ayat yang kedua, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Ini dalil yang menunjukkan kita diperintahkan untuk berkurban. Jadi kurban itu adalah menyembelih hewan ternak. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam fikihnya, dalam bukunya, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa hewan kurban itu adalah sebutan bagi hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik dalam rangka mendekatkan diri atau taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Inilah yang disebut dengan kurban. Jadi menilik dari pengertian ini, kurban itu sangat dianjurkan dan waktu penyembelihannya adalah hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah, juga hari-hari tasyrik. Apa hari tasyrik itu? Hari tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi penyembelihan hewan kurban itu dimulai dari setelah sholat Id pada tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian juga pada hari-hari tasyrik itu masih diperbolehkan sampai pada tanggal 13 bulan Dzulhijjah, itu batasnya adalah waktu maghrib. Lalu hewannya harus berupa apa? Apakah harus berupa kambing? Tidak. Hewan yang disembelih di dalam berkurban itu adalah hewan ternak. Bisa berupa kambing, bisa berupa unta, bisa berupa sapi, bisa berupa kerbau, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana hukumnya? Hukum di dalam kita berkurban, hukum berkurban menurut ulama atau sebagian dari kalangan Hanafiyah. Hanafiyah itu adalah pengikut Imam Hanafi. Mazhab itu kan ada 4, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki, dan mazhab Syafi'i. Menurut sebagian mazhab Hanafi, wajib bagi orang yang mampu. Tapi ulama-ulama yang lain sepakat bahwa melaksanakan kurban itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu apa? Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Sunnah yang betul-betul ditekankan, itulah yang namanya sunnah muakkad. Anak-anak, di dalam hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi,
Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari nahar Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah. Maksudnya, berkurban ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan melebihi daripada yang lain ketika hari raya Idul Adha. Kita dianjurkan, bahkan ditekankan untuk melakukan kurban. Satu, sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, sebagai tanda bahwa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ketika ada orang sudah berniat untuk berkorban, ternyata kok sudah kedahuluan dia meninggal dunia, maka boleh anaknya mengkhususkan kurban itu untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Diperbolehkan untuk itu, karena sedekah yang dikhususkan untuk orang tua itu pun sampai kepada orang yang meninggal dunia. Selanjutnya adalah syarat dan pembagian kurban. Orang yang berkurban itu harus mampu untuk menyediakan hewan sembelihan dengan cara halal tanpa berhutang. Nah ini perlu buat kalian. Kalau memang kalian tidak mampu untuk berkurban dan memang benar-benar tidak mampu, ya tidak usah berkurban. Jangan karena pengen berkurban terus kalian ngutang sama tetangga, nggak boleh. Baik, selanjutnya kurban itu harus binatang ternak seperti unta, sapi, kerbau, kambing, dan biri-biri. Yang lain tidak boleh. Walaupun itu hewannya agak besar, terus gajah misalnya, tidak boleh, karena ketentuannya itu adalah binatang ternak. Yang ketiga, binatang yang disembelih tidak memiliki cacat. Jadi tidak diperbolehkan ketika orang berkurban terus dia mengorbankan hewannya yang pincang misalnya, atau yang matanya buta. Itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Ya secara sopan santun pun ya tidak pantas loh. Berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah, kok dikasih yang seperti itu, atau yang sangat kurus sehingga tinggal kulit pembungkus tulang, ya, itu pun tidak diperbolehkan. Sebaiknya di dalam berkurban cari binatang yang terbaik, yang gemuk, kalau bisa yang paling mahal. Lalu apa hikmah dari orang yang berkurban itu? Hikmah dari orang yang berkurban itu, satu, menghidupkan syiar agama dan sunnah Rasulullah. Dengan kita berkorban, orang Islam banyak berkorban, itu menghidupkan syiar agama Islam dan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, mengenang perjuangan Nabi Muhammad, juga mengenang perjuangan Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Kurban itu tidak lepas dari cerita yang namanya pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan yang ketiga, berbagi kebahagiaan di hari raya Id, di Idul Adha. Kenapa? Banyak saudara-saudara kita yang kekurangan. Banyak saudara-saudara kita yang kadang sehari makan, sehari tidak. Banyak yang kadang dia tidak bisa makan dan tidak memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Maka dengan adanya penyembelihan hewan kurban ini, kemudian dagingnya diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu itu, maka kita berbagi kebahagiaan. Lalu bagaimana dengan akikah? Tadi kan saya sebutkan banyak orang yang tidak tahu apa sih akikah itu, apa sih kurban itu, kadang rancu. Kadang akikah itu disebut dengan kurban, kadang kurban disebut dengan akikah. Nah, kita harus tahu perbedaan antara akikah dengan kurban ini. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kurban itu adalah penyembelihan hewan ternak untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi akikah adalah menyembelih kambing, tujuannya adalah untuk mensyukuri kelahiran seorang anak. Jadi akikah itu hubungannya adalah dengan kelahiran anak.
Sedangkan kurban hubungannya adalah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akikah itu sebagai rasa syukur karena telah diberi amanah berupa anak, sedangkan kurban adalah rasa syukur kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih akikah itu? Akikah secara bahasa artinya memutus atau melubangi. Maksudnya memutus dari ketergadaian anak tadi. Ya. Jadi kalau secara syariat sudah saya jelaskan tadi bahwa menyembelih kambing pada hari ke-7, terus mencukur rambutnya dan memberikan nama yang baik. Memberi nama yang baik untuk orang tua ini penting karena nama itu adalah doa. Seseorang itu bisa terpengaruh oleh namanya juga. Ketika orang itu diberi nama yang baik, syukur-syukur diberi nama tambahan dengan Muhammad dan lain sebagainya, maka insya Allah itu akan berakibat pada perilaku dan tingkah laku si anak. Berapa ketentuannya? Ya, bagaimana dan berapa ketentuan dari akikah itu bagi seorang anak? Bagi seorang anak laki-laki maka disembelihkan 2 ekor kambing atau domba atau biri-biri. Ya. Bagaimana kalau anak perempuan? Maka disembelihkan hanya 1 kalau anak itu perempuan. Lalu dagingnya dimasak dan diberikan kepada tetangga sekitarnya. Sebagian dimakan, sebagian diberikan kepada tetangga sekitarnya, sebagian lagi kalau mau disimpan tidak masalah. Persamaan dan perbedaan antara akikah dengan kurban adalah persamaannya 1, sama-sama menyembelih hewan ternak. Ya, sama-sama menyembelih hewan ternak. Itu persamaannya. Lalu perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau kurban, ya, kurban itu dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, dan 13 Dzulhijjah. Di lain itu tidak bisa. Sedangkan akikah itu boleh kapan saja asalkan untuk rasa syukur kelahiran anak. Yang kedua, kurban itu menyembelih tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan akikah tujuannya adalah untuk sebagai rasa syukur, rasa senang, berterima kasih atas kelahiran seorang anak. Yang ketiga, hewan kurban itu tidak harus kambing, ya. Tidak harus kambing atau domba. Boleh sapi, boleh unta, boleh kerbau. Tapi akikah itu harus kambing atau domba. Dan yang keempat, daging kurban itu diberikan kepada orang dalam keadaan daging itu masih mentah, sedangkan daging akikah itu diberikan kepada orang banyak ketika daging itu sudah dimasak terlebih dahulu.